Selamat sore Bapak Ibu dan selamat datang di podcast Ruang Perspektif. Selamat sore juga kepada Pak Jonathan, Ibu Naomi dan Ibu Amel. Hari ini kita akan membahas nih kebijakan yang sedang hangat, yaitu penerapan work from home atau WFH setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan ini menuai beberapa tanggapan dari masyarakat. Ada yang mendukung karena dianggap fleksibel dan juga efisiensi. Tetapi ada juga yang khawatir terhadap kualitas pelayanan publiknya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini bersama Bapak Ibu semuanya. Bapak Jonathan dan Ibu Naomi sebagai ASN dan Ibu Amel sebagai staf ahli dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kita akan memulai dulu untuk pertanyaannya kepada Bapak Jonathan dan Ibu Naomi. Bagaimana menurut Bapak Jonathan dan Ibu Naomi tentang kebijakan WFH setiap hari Jumat ini? Oke, menurut saya setuju ya. Dimana ini sebenarnya nggak cuma Indonesia, cuman secara global harga minyak juga lagi tinggi, sehingga kebijakan ini sebenarnya muncul bukan dari Indonesia dulu, cuman dari negara-negara Asia di mana harga BBM juga lagi melonjak. Makanya Indonesia harus ngambil keputusan. Indonesia termasuk baik, soalnya harga BBM-nya udah masih subsidi dan tidak meningkat, cuman ya tetap harus ada yang dikurangi maupun dalam tanda kutip dikalahkan. Jadi untuk menghemat itu, soalnya dari ASN sendiri juga mungkin ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu kalau dihitung se-Indonesia. Itu kalau misal dikurangi sehari aja itu udah menurut saya mengurangi, bisa efektif. Soalnya yang bisa diatur sementara hanya ini pemerintah. Kalau swasta itu hak perorangan, kita tidak bisa ngatur sepenuhnya. Menurut saya untuk sekarang sih masih efektif sih. Berarti Bapak sangat setuju ya dengan kebijakan ini. Lalu menurut Ibu Naomi sendiri bagaimana, Bu? Kalau menurut saya sendiri pastinya sistem ini sih belum tentu efektif ya. Karena dilihat dari pekerjaan ASN itu gak bisa semuanya itu dilakukan dari rumah gitu. Terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya pastinya masyarakat itu butuh dong perhatian lebih dari ASN ini. Dan juga pasti ada beberapa resiko dan juga kekhawatiran, mulai dari menurunnya disiplin pekerja. Jadi dengan adanya WFH ini ya pengawasan itu jadi lebih terbatas gitu. Dan juga pastinya khawatir gitu, ada kekhawatiran akan WFH ini dianggap jadi long weekend gitu. Mulainya kan dari hari Jumat ya. Jumat, Sabtu, Minggu ya libur jadi long weekend gitu. Ya takutnya mungkin jadi menurut Ibu sendiri jadi akan seperti long weekend ya, dan ini kurang efektif untuk masyarakat, untuk pegawai ke masyarakat. Betul. Nah, menurut Ibu Amel sebagai staf ketenagakerjaan, apakah ini efektif? Efektif, Bu? Ya, selamat sore. Terima kasih Mbak Bianca atas kesempatannya. Kalau dari dari sisi pemerintahan, kami tentunya berusaha ya membuat kebijakan yang tentunya baik bagi semua pihak. Di sini kami bertujuan utamanya itu adalah memang benar ya yang dikatakan oleh Bapak Jonathan, yaitu efisiensi energi, di mana saat ini memang ekonomi global itu sedang tidak baik ya, sedang ada badai ekonomi. Dan di sini juga kami mengalami krisis ya secara global, bukan hanya di Indonesia saja. Sehingga pemerintah itu berusaha buat menekan biaya pajak seminim mungkin ya, di mana pengelolaan itu disupres agar pendanaan ini menjadi cukup dalam jangka panjang. Karena perhitungan kami badai ekonomi ini akan berjalan cukup lama gitu ya, dan akan mengancam ekonomi negara jika tidak diawasi dengan baik. Dan selain itu tentunya ada pertimbangan faktor lain ya, di mana pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan literatur elektronik atau digital bagi ASN. Nah, di sini kami pemerintah melihat ada cukup banyak ya ASN yang masih gegap teknologi. Dan dengan adanya kita ada WFH ini, jadi mereka tuh dituntut untuk bisa menguasai itu ya. Jadi mereka berlatih secara individu dan mulai terbiasa dengan adanya digitalisasi di era digital ini. Gitu. Selain itu mungkin ada pertimbangan lain ya, seperti kemacetan, di mana kita hidup di kota yang padat gitu, terutama di Jakarta. Kita setiap harinya berbondong-bondong, dan efisiensi energi itu sangat berpengaruh ya dari kemacetan itu, karena kendaraan itu banyak sekali yang stuck di tempat yang sama bisa 1-2 jam gitu, dan itu wasting time dan wasting energi yang sangat banyak.
Oke, berarti sebenarnya ada plus minusnya ya Bu ya. Betul. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah ada kebijakan ini bisa dilanjutkan atau mungkin ada peraturan lain yang bisa dimasukkan ke dalam kebijakan ini, dan bagaimana menurut saran Bapak Ibu gitu? Oke, kalau menurut saya tuh sebenarnya saya udah mikir dari kemarin sih. Menurut saya yang efektif tuh ada capaian harian, di mana itu tuh kalau tidak dipenuhin mungkin ada 3 kali SP. Jadi kalau itu tiap misal hari Jumat itu tidak dipenuhin SP 1, 2 sampai seterusnya maksimal 3. Jika itu mungkin tidak dipenuhi ya ada pemecatan. Jadi pemerintah juga harus tegas dalam hal itu. Menurut saya itu salah satu solusi yang tegas untuk mempertahankan ini. Soalnya harus ada yang dipertahankan, yaitu subsidi supaya utang juga tidak membludak dan harga BBM tetap stabil. Cuman juga harus ada kestabilan tugas dari ASN sendiri gitu. Betul. Kalau menurut Ibu Nami? Kalau menurut saya sendiri sih mungkin nggak perlu disamaratakan untuk semua jenis pekerjaan itu bisa WFH, tapi untuk beberapa jenis aja mungkin. Kayak yang tadi saya bilang gitu ya dari awal, ya kalau memang berhubungan langsung dengan masyarakat biasanya ya pastinya butuh Sosoknya layanan langsung Iya. gitu, layanan secara langsung. Jadi ya mungkin lebih fleksibel aja gitu secara sistem supaya nggak perlu semua jenis pekerjaan itu untuk WFH gitu sih kalau menurut saya. Terakhir dari Ibu Amel. Kalau menurut saya tentunya pemerintah akan meninjau kebijakan ini lebih lanjut ya, Betul. dimana kita melihat lagi kinerja ASN itu apakah menurun atau meningkat gitu selama adanya WFH ini. Dan tentunya dari sisi pemerintah kami berharap ya ASN ini cukup meningkat upaya pekerjaannya gitu, karena dengan adanya WFH kan mereka bisa memilih tempat pekerjaan yang nyaman ya dengan sesuai dengan kondisi mereka gitu. Dan tentunya di era digital ini mereka itu menjadi lebih fleksibel ya, punya kesempatan lebih untuk bekerja di mana saja. Baik, sekian dari pembahasan kita hari ini. Semoga tentang kebijakan WFH setiap hari Jumat ini bisa bermanfaat, bisa lebih efisiensi juga, Di balik bisa pro juga dan kontranya semoga dibalik- efektif. Pasti pemerintah juga memberikan pasti yang terbaik. Sekian diskusi kita hari ini, sampai jumpa ke episode selanjutnya. Mas. Terima kasih. Terima kasih.